Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di akhir pekan, ya menjelang akhir pekan hari Jumat ini. Mudah-mudahan ini Jumat penuh keberkahan dan ini adalah Jumat pertama di awal bulan Ramadan, ya. Masih semangat dong, ya, Betul. baru 2 hari itu, ya. Seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Ya, ya, oke. Mbak, gini makin lucu-lucu aja ya ini ya, dengan Pak Jokowi ini ya, Mbak Agi ya, setelah sebelumnya eh, rumahnya diubah jadi tembok ratapan Solo, dan itu disebutnya sinagog in Central Java, Java ya, disebutnya begitu ya. Sekarang Betul. jadi namanya apa Mbak itu Mbak? Sekarang diubah sama netizen jadinya Monumen Sunan Mulyono. Monumen Sunan Mulyono. Tapi ini nama-nama semua tempat suci semua loh ini, artinya ya kan tempat yang disakralkan kan, karena Ya. tembok ratapan juga disakralkan, tempat orang Yahudi berdoa, dan Sunan ini kalau Sunannya ya, tapi jangan tak pakai Iya. Mulyononya karena saya belum pernah ketemu tuh kalau ada Sunan Mulyono itu ya, biasanya Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Ampel gitu, adanya Sunan Mulyono kan nggak ada ini. Ini kelakuan dari para netizen saya lihat ini, dan ini sebenarnya kayaknya kita sebut sebagai narasi kontra narasi kan gitu ya Mbak Agi ya, Iya, karena terus betul. menerus orang hadir ke rumahnya Pak Jokowi dari para pendukungnya, dan kita pun mencurigai di luar bahwa banyak juga yang natural, tapi kan bisa aja itu juga ada IO-nya kan gitu ya Mbak Agi, yang hal semacam itu karena Pak Jokowi yang begini-begini nggak asing tuh. Saya mesti cerita lagi tentang bagaimana dulu ketika masih jadi wali kota dia juga bikin event untuk memindahkan pasar Mhm. Kelitian itu kan, pada waktu itu juga Betul. betul-betul tuh Mhm. rebranding, dan itu sebenarnya kalau ini bukan menduga-duga karena pengakuan Pak Jokowi pada saya pada waktu saya melakukan penelitian dulu pada periode pertama pemerintahnya Pak Jokowi itu kan, saya melakukan penelitian dan Mhm. Pak Jokowi ngaku bahwa ya itu bagian dari program yang disebut apa manajemen produk lah, pada waktu itu dia menyebutnya Mhm. begitu. Nah, Iya. padahal saya tanya pada wartawan Solo, saya tanya ini Pak Jokowi ini kayak gini ini di anu nggak sih? Apa ini bagian dari direncanakan atau tidak? Banyak wartawan Solo pada waktu itu, waktu tahun 2000 berapa ya, 2008 atau berapa gitu. Enggak Mas, ini benar, ini orangnya ngomong seperti itu. Nah, gitu. Tapi Pak Jokowi pada saya sendiri mengaku gitu ya. Waktu itu saya lupa dikit. Kalau nggak salah dia menjalani sebagai pedagang, dia katanya dia punya manajemen produk, manajemen branding, dan manajemen customer. Itu yang disebutkan oleh Pak Hmm. Jokowi. Jadi itu betul-betul semua direncanakan lah gitu. Jadi Mhm. kita Mhm. juga ingat Roosevelt ya, Presiden Amerika Serikat yang menyatakan bahwa dalam politik itu nggak ada yang kebetulan. Kalau Betul. kebetulan percayalah bahwa itu direncanakan. Jadi eh, ini yang arus orang berdatangan ke sana dan sebagainya. Apalagi kita sering dengar ya orang-orang datang ini kan di handling oleh Bambang Satono ya, yang suka muncul Ya. di Mhm. Instagramnya, dan dia muncul gitu. Jadi ini menarik menurut saya, ini ada apa, ada marketing di marketing, ada Mhm. apa, sakralisasi di sakralisasi kan begitu ya, Mhm. karena kan cenderung ada Betul. orang yang sudah mulai mensakralkan Pak Jokowi, minta Mhm. karomah, terus juga tak mau menggelar tahlil di depan rumah Pak Jokowi, jadi kemudian dibuat Mhm. disakralisasi dengan ini olok-olok tembok apa rumah Sunan Padepokan Sunan Mulyono atau apapun namanya, terus kemudian tembok ratapan yang waktu itu. Jadi ini fenomena ini menarik ini Mbak, dan ini fenomena memang Gen Z saya kira ya, ini eranya ya. Iya, iya, Mas Ersu. Jadi ini kan diubah sebelumnya tembok ratapan Solo begitu ya. Nah, tembok ratapan Solo. Dan kemudian tiba-tiba diubah lagi menjadi Monumen Sunan Mulyono. Nah, dari pihak Pak Jokowi sendiri yang berbicara adalah ajudannya tentu saja Pak Muhammad Muhammad Syarif ya kalau tidak salah Mas Ya, Ersu Muhammad ya. Syarif Ya. Fitriansah ya. Iya, yang dia mengatakan ya nggak apa-apa gitu. Sementara kalau dari PSI itu Grace Natali kalau tidak salah itu merupakan justru dia menganggap itu sebagai apresiasi dari masyarakat. Pak Jokowi Hmm, kan selama ini ya tetap dekat dengan masyarakat, masyarakat hmm, ratusan masyarakat hmm. itu setiap hari datang gitu ke sana. Tapi yang lucu adalah beberapa beberapa foto begitu Mas Setsu yang
memperlihatkan kalau hanya satu saja orang yang kemudian seperti di tembok ratapan itu kan berdiri di sebelahnya tembok kemudian berdoa begitu ya, terus kemudian seperti kepalanya begitu disandarkan dan sebagainya. Kalau seandainya hanya satu saja yang berbuat itu, mungkin kita masih memang melihatnya sesuatu yang origin lah, itu memang asli ada di pikiran orang tersebut. Tapi kemudian muncul lagi foto yang lain, muncul lagi sederetan anak-anak muda begitu terlihat dari cara mereka berpakaian dan bahkan beberapa itu ada berkerudung yang wanitanya dan sebagainya. Itu jelas kalau melihat seperti itu kita patut menduga bahwa itu memang terorkestrasi Ya, gitu. engineering lah ya itu ya. Udah Ya. di Ini engineering lah ini. ingat kan bagaimana gaya dari keluarga Pak Jokowi dalam merespon kritik-kritik? Kan kayak dulu ketika nama Mulyono itu jadi julukan kan kemudian Kaisang ya waktu itu yang pakai rompi Chaos. Putra Mulyono Iya, kan gitu. Jadi betul. ini respon yang kita hafal banget lah gitu ya. Mhm. Iya, seperti pakai topi begitu ya, pakai topi Oh, tulisannya kecebong gitu, kolektor kolektor kecebong pada kolektor waktu ya kecebong akan gitu pada seperti waktu itu itu. ya dijuluki ya. Jadi Mhm. kita bisa menduga seperti itu dan juga cerita yang saya tadi ceritakan yang lama bahwa bagaimana Pak Jokowi juga melakukan hal hal yang sama seperti itu gitu dan ini menarik memang karena tentu banyak orang, terutama bagi yang kontra Pak Jokowi merasa kemudian mulai nggak nyaman juga gitu melihat rumah itu kok Mhm. dijadikan disakralisasi seperti itu gitu Betul. jadi mereka membuat kontra narasi. Jadi, nah ini menarik dan ini biasanya memang nggak akan bertahan lama kalau yang mengubah di Google Map tadi itu kan ini bisa disebut sebagai vandalisme digital ya kayak kemarin yang tembok ratapan itu hanya bertahan berapa kali sehari ya Mbak kali kalau nggak Iya, salah ya. iya, Ya betul, betul. Saya walaupun rasa juga ini yang Monumen Mulyono juga sudah berubah lagi ya, karena memang ah, ada fitur editing yang kemudian kalau setelah selesai diverifikasi oleh hmm, pihak apa Google Map itu hmm, kemudian bisa disematkan nama tersebut. Jadi hmm, nanti siapapun bisa mengusulkan nama untuk sebuah tempat begitu, hmm. bisa berubah begitu. Atau yang disebut dengan ini yang apa map bombing gitu yang terus menerus dihanukan kirimkan bahwa itu kan Betul, kayak usulan. nggak Ya. usah jauh rumah-rumah rumah kita saja misalnya begitu kalau kita mengirim namanya julukannya apa begitu ya nama rumah kita gitu dan kita sering menggunakan ojek online nanti begitu kita muncul di itu udah langsung julukan yang kita biasa gunakan itu tidak pakai alamat Iya. namanya tidak alamat lagi tapi tetap alamatnya sama tapi rumahnya udah beda rumah misalnya rumah Pak RW rumahnya Pak siapa apa gitu-gitu itu kalau rutin kita menggunakan itu akan muncul saya kira hal yang sama juga kalau dilakukan oleh netizen gitu kan biarkan netizen begitu yuk ganti info ini mereka melakukan map bombing terus menerus menerus ya otomatis akan berganti meskipun kemudian nanti akan direvisi kembali oleh oleh Betul. Google gitu. Mhm. Iya ya betul Mas Ersu yang terjadi ya seperti itu memang ya dan kemudian bagaimana ini di repack begitu di packaging lagi justru untuk menaikkan nama Pak Jokowi. Ah, ya Jadi kelihatannya itu. Ah, dia itu menariknya di situ strategi mereka itu ya. Jadi mereka mengubah gitu ya. Jadi apa manajemen damage controlnya itu diubah itu digunakan untuk itu sama dengan kayak dulu yang coba digunakan tapi nggak di era digital ya, yang partai apa ormas termol misalnya pun gitu ya Mbak Agi. Terus ya apa lagi ya betul. yang gitu-gitu Mhm. ya. Jadi memang Mhm. ini pola yang baku mereka lakukan. Tapi juga jangan terkejut bahwa nanti akan muncul ini kalau udah begini akan jadi tren bolak-balik nanti tiba-tiba apa muncul lagi namanya berubah lagi akan terus seperti itu gitu ya. Ya, dan jangan lupa juga ini muncul ketika terjadi sidang Hmm, citizen lawsuit di hmm, Pengadilan Negeri Surakarta, hmm, Pengadilan Negeri Solo, Mas Hersu. Jadi hmm, memang sudah dari Pak Taufik itu pengacara dari pihak penggugat sudah mengatakan bahwa kami akan membuat kejutan. hmm, Kami nanti akan membuat sesuatu yang lain dan sebagainya. Yang ternyata kejutan itu salah satunya adalah dengan dihadirkannya Roy Suryo dan juga Rismon sebagai hmm, ahli dari pihak penggugat itu sudah bisa sebetulnya bukan kejutan itu sudah bisa diterka sebelumnya karena hmm, memang Rismon dan Roy Suryo ini orang netizen sering mempertanyakan kok mereka tidak hadir mereka kok nggak kompak ya mereka padahal mereka memang tidak dihadirkan atau tidak boleh hadir di persidangan karena mereka akan dihadirkan sebagai ahli jadi supaya
ceritanya supaya tidak terkontaminasi begitu ya. Kalau mereka hadir di persidangan tanpa menjadi salah satu orang yang ada di situ, mereka tidak akan ditolak gitu oleh hakim seandainya mereka diajukan sebagai ahli dari pihak penggugat gitu. Jadi supaya steril. Ya, dan itu sudah diduga. Memang yang kedua itu adalah permintaan atau surat secara resmi supaya Jokowi dihadirkan begitu kan Mas Irsu. Dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Bagaimana mungkin membicarakan soal ijazahnya sesuatu yang dia miliki begitu, tapi dia tidak dihadirkan di situ. Sementara orang lain yang tidak memiliki ijazah saja, seperti seseorang yang sudah wafat, Bambang Rudiharto misalnya, kemudian adiknya Rujito membawakan ijazah bapaknya, dia sebagai saksi ya dari Kakaknya, pihak bukan bapaknya. Maaf, kakaknya ya, kakak dari almarhum Bambang Rudi Harto tersebut. Dan ini bukan orang yang ijazahnya sedang dibicarakan loh. Hmm. Itu saja juga dia sudah meninggal, ada wakilnya yang bersedia hadir gitu untuk mengkelirkan masalah tersebut. Begitu juga yang lain-lain. Tapi pihak yang sedang dibicarakannya malah justru berkelit sana sini, tapi dia hadir di mana-mana, Mas Irsu Hmm. tidak bersedia hadir di persidangan yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari rumahnya, tapi dia bersedia hadir di mana ada undangan tersebut. Bahkan sekarang Jokowi itu sedang berada di luar negeri, begitu ya. Hmm. Ini kalau buat netizen ini membagongkan sekali, begitu ya. Hmm. Jadi dan kemudian apa yang terjadi di CLS kemarin, citizen lawsuit tersebut dalam persidangan, ini sudah diklaim ya oleh pihak Taufik sendiri bahwa mereka memenangkan persidangan tersebut. Ya jelas ya bagaimana tidak memenangkan persidangan karena memang ahli-ahli ini kan berbicara tentang apa yang sudah mereka lakukan bahkan sudah menjadi buku. Hmm. Dan kemudian apa yang ada di situ banyak sekali live-nya kita bisa melihatnya langsung teman-teman ya ketika ini disiarkan gitu. Dan apa yang terjadi di situ salah satunya Mas Hersu yang kemudian menjadi viral adalah kejadian antara Roy Suryo dengan YB Irfan. YB Irfan ini adalah pengacara dari Jokowi. Dan itu lucu sekali karena memang baik Roy Suryo maupun Rismon Sianipar itu ditolak ya, ditolak statusnya sebagai ahli untuk bersaksi di situ, untuk memberikan penjelasan di persidangan karena dianggap oleh pihak tergugat yaitu pihak Jokowi ini mengatakan mereka tidak bisa karena mereka sekarang sedang berstatus sebagai tersangka. Begitu, tersangka di Polda Metro Jaya, bukan di CLS. Sementara kalau kenapa hakim menerima? Karena kita tahu ya, di berbagai persidangan itu ada yang pelaku tapi dia sebagai saksi. Hmm. Saksi korban, artinya korban dia menjadi saksi. Begitu juga yang ketika dia ada menjadi berstatus lain di persidangan yang lain, ya dia tetap menjadi ahli, ya bisa saja sesuai dengan keahliannya. Seperti itu. Jadi Hmm. memang ya sekarang yang dipertanyakan mereka menolak, tapi hakim membiarkan, menyetujui. Artinya memang ada aturan yang memang membolehkan itu, apalagi kita tahu ketersangkaannya atau status tersangkanya mereka ini politikingnya sangat besar karena yang memintakan itu kan Jokowi, di mana Jokowi pun eh, bohong ya, bohong besar ketika itu dia bilang dia tidak melaporkan orang, tidak menyebut nama dan sebagainya, hanya menyebut peristiwa, tapi ternyata disebutkan namanya. Sebetulnya itu kebohongan publik seperti itu juga sudah bisa dilaporkan juga begitu. Dan apa yang terjadi yaitu ketika YB Irfan ini menolak kehadiran Roy Suryo dan juga kehadiran Rismon, tapi yang menjadi unik adalah dari pengacara UGM, dari yang mewakili UGM itu tidak menolak, Mas Ersu. Dan akhirnya mereka bertanya jawab justru lebih panjang dengan Roy Suryo maupun dengan Rismon. Sementara YB Irfan ini diskakmat oleh Roy Suryo, yaitu Hmm. karena tadinya menolak, tapi dia bertanya. Hmm. Hmm. Dan Hmm. Hmm. pertanyaannya panjang pula. Hmm. Ya, akhirnya ini dijawab oleh Roy Suryo dengan sangat telak sehingga membuat pengunjung itu tertawa. Hmm. Dan kita yang melihatnya pun juga heboh dan media juga ini menjadi tontonan yang lucu begitu. Ya. Saudara memberikan simpulan bahwa skripsi tidak diuji sama dengan tidak lulus. Dengan demikian, ijazah 99,9% adalah palsu. Nah, pertanyaan saya, sebelum saudara memberikan konklusi atau simpulan bahwa Pak Jokowi tidak diuji terkait dengan skripsi sebagaimana yang pernah
ditampilkan ketika saudara berkunjung di Fakultas Kehutanan. Apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut apa saudara lihat terdapat adanya ruang kosong yang tanpa tanda tangan itu? Apakah hal itu pernah saudara melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan atau siapa yang punya otoritas untuk memberikan jawaban atas persoalan tersebut? Ini fakta. Silakan saudara. Ini fakta. Terima kasih sebelumnya tergugat. Izin majelis, saya baru pertama kali ini mengalami, karena saya berratusan kali mengalami sebagai ahli, dan hanya beberapa di antaranya pihak yang tergugat atau pihak yang penuntut umum. Kalau sependek pengetahuan saya, kalau yang bersangkutan menyatakan keberatan atas kehadiran saya, dan kemudian memberikan contoh kepada majelis, oke, ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Terima kasih. Yang mulia, karena ahli tidak Menjawab. bersedia untuk menjawab atas pertanyaan yang kami sampaikan, Pinter. maka kami pun tidak akan menyampaikan pertanyaan atau minta pendapat, melainkan kami tetap menolak atas kehadiran ahli dan menyatakan menolak atas segala keterangan yang disampaikan di persidangan. Terima kasih yang mulia. Disampaikan di kesimpulan. Baik. Selanjutnya terduga 2, 3 dan terduga ada pertanyaan. Lanjutkan. Tadi nggak keberatan ya? Saya tidak menyampaikan. Oke. Saya jawab. Terima kasih. Ya, itu memang logika yang apa benar juga dari Roy Suryo, karena kan kalian udah menolak saya sebagai saksi, kok sekarang malah nanya kan gitu ya. Nah, tapi Roy Suryo kan memang orangnya suka iseng juga, kalau kita lihat kan dia paling seneng ngerjain orang seperti itu gitu ya. Oke, di luar soal CLS itu, sekarang perkembangan yang terbaru yang menarik apa ini soal Pak Jokowi? Tadi ada cerita soal ke luar negeri, tapi nanti kita itu mungkin bandingkan aja nanti aktivitas dengan mantan presiden yang lainnya, mungkin Pak SBY, karena menarik itu Mbak Agi ya. Ya kita bahasnya nanti aja bagian yang itu, tapi kita balik lagi. Itu, iya betul. Ya. Dan jangan lupa Mas Irsu, ke luar negeri pada saat Prabowo juga membutuhkan publikasi berita karena dia sedang berada di Amerika. Banyak sekali yang dikerjakan di Amerika, selain hadir pada Board of Peace, begitu juga ada perjanjian gitu yang ditandatangani, kesepakatan soal tarif. Ya, Begitu juga soal MOU, dan itu kan memerlukan publikasi, tapi di sela-sela itu Jokowi menerobos dengan dia datang ke New Delhi. Ini persaingan publikasi yang seperti itu kita juga bicarakan. Nanti kita bicarakan. Tapi balik lagi ke soal yang ini tadi ya, karena kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi itu bukan bersama dengan Gibran, ini memang sedang merancang sesuatu. Saya kira bersama dengan PSI juga, terutama dari sisi komunikasinya kan. Kita ingat yang sampai sekarang ramai banget dibicarakan itu adalah pernyataan Pak Jokowi berkaitan dengan soal dia setuju bahwa KPK itu harus diperkuat dengan kembali ke undang-undang yang lama. Ini kan disebutkan, katanya ini diklaim ketika Abraham Samad berbicara dengan Presiden Prabowo menyarankan soal itu, dan ini ramai banget karena Jokowi menyatakan bahwa pada waktu itu dia tidak ikut, itu bukan inisiatif presiden lah, itu bukan inisiatif pemerintah tapi inisiatif DPR kan begitu ya. Nah, tapi kan kemudian rame-rame mereka mempersoalkan itu, bahkan misalnya anggota DPR misalnya menyatakan nggak benar kalau seperti itu, karena Nasir Jamil misalnya mengatakan bahwa kalau nggak disetujui oleh pemerintah ya nggak bisa dibahas oleh DPR. Dan pada waktu itu memang benar Pak Jokowi mengirimkan surat ke DPR berupa surprise yang waktu itu mengutus Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menpan RB waktu itu Letkom Jenderal Polisi Safrudin ya. Dari situ, dan saya hari ini juga dikirimi itu bahkan surat resminya dari Pak Jokowi kepada DPR. Jadi sebenarnya memang nggak bisa ngeles. Dan lebih menarik lagi ternyata kalau kita telusuri itu revisi undang-undang KPK itu inisiatif pemerintah tadinya Mbak Agi.
Iya, diambil Kemudian, alih ya, kemudian kan. ya Biasa enggak, seperti itu sih. biasa seperti itu. Jadi ya, Mm-mm. yang kita tentu kalau mungkin presiden pemerintah enggak ini mungkin lewat DPR. Kalau DPR itu ada justifikasi bahwa ini keinginan rakyat karena itu ada DPR. Kira-kira kan seperti Betul. seperti itu ya. Mm. Dan Mm. dan ini menarik memang kemudian membandingkan. Nah, yang lebih menarik menurut saya adalah pernyataan dari ini teman-teman di ICW ya. Banyak yang Mm. penelitinya banyak sekali publikasinya. Salah satunya mereka menyatakan bahwa ini dia itu justru aktor utama. Jokowi itu aktor utama perusahaan dari eh, apa undang-undang Iya. KPK itu revisi undang-undang KPK dan gitu dan peran dia sangat besar karena logikanya memang seperti dikatakan oleh ICW harusnya kalau Pak Jokowi katakanlah dia nggak menyetujui karena pada waktu itu kan dari penjelasannya eh, siapa Johan Budi juru bicaranya Pak Mm. Jokowi pada Iya. waktu itu dia Mm. menyatakan bahwa Pak Jokowi pada waktu itu ada di Amerika gitu kan dia Dan dia bahkan sempat menelpon ya. nelpon dan Mm. sebagainya sampai terus dibangunin dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya kalau presiden nggak setuju gampang ya. Selain tidak Mm. menandatangani, sebelumnya justru menerbitkan Perpu. Nah, Perpu Iya, itu dan betul. itu pernah dilakukan oleh SBY berkaitan dengan Undang-Undang Pilkada, Mbak. Pada waktu Mm. itu tahun 2014 kan seperti juga ramai sekali. Kalau waktu itu melewat voting malahan di DPR waktu untuk Undang-Undang Mm. Pilkada itu. Kalau waktu itu koalisi Merah Putih ya, yang pendukungnya Mm. Pak Prabowo itu terdiri dari Gerindra, PKS dan lain-lain itu mereka mendukung untuk kembali ke Mm. pilkada di DPRD kan begitu. Terus Mm. sementara PDI dan Golkar termasuk yang menolak pada waktu itu. Golkar saya lupa, PDI menolak. Tapi Demokrat pada waktu itu dia walk out karena mereka memberikan Iya. catatan 10 catatan tapi kemudian ditolak oleh paripurna dan kemudian diputuskan waktu itu yang memimpin politisi Golkar Rio Budi Santoso wakil ketua DPR-nya Mm. pada waktu itu. Nah, nggak lama setelah itu Pak SBY menerbitkan Perpu Perpu. Mm. membatalkan itu dan dua Perpu yang diterbitkan oleh Pak SBY. Jadi sebenarnya kalau Jokowi pada waktu itu dia mau memang tidak ingin ini diperlemah, KPK diperlemah, dia bisa menerbitkan Perpu. Kenapa sekarang dia tiba-tiba ngomong seperti itu kan? Nah, ini kenapa saya mencurigai soal itu kenapa karena Pak Jokowi bicaranya itu pada hari Jumat pekan lalu ya pada saat yang sama Gibran juga menyampaikan soal pentingnya undang-undang perampasan aset untuk pemberantasan Mm. korupsi. Betul. Kan nggak ada yang sekali lagi nggak ada yang kebetulan dalam politik itu gitu loh. Nggak ada. Semua Tapi di sudah dirancang. ya tapi di sini babak belur betul. Jokowi mungkin nggak memperhitungkan itu ya, memperhitungkan bahwa orang masih punya catatan tentang itu. Dia lupa bahwa jejak digital itu apalagi hanya hitungan tahun itu kan tahun 2019 itu ya Mbak Agi ya proses soal undang-undang korupsi itu. Nah, orang Betul. kan juga makanya kalau kemudian dia mencoba menunjukkan bahwa oh, gua ini orang yang pro pemberantasan korupsi, ya eh, ICCR apa ICRC ya, ICRC, ACRC. ACRC ya, ACRC kan sudah menobatkan dia sebagai salah satu finalis gitu. Jadi Oh, agak oh CCRP. oh Iya, oh CCRP, CCRP. CCRP, CCRP yang sudah Mm. menerbitkan dia jadi finalis susah lah untuk merebrand itu di ingatan publik itu. Saya mulai curiga kenapa Gibran mulai masuk ke isu-isu yang sangat serius ya sekarang gitu, tidak sekedar bagi-bagi skincare, bagi-bagi buku dan lainnya gitu. Atau Iya AI, kan? atau ngomongnya AI Mbak. Ya. Oh, Ini. Jokowi itu datang ke New Delhi yang di Hah? mana Hah? pembicaraannya nanti kita bahas lagi ya, itu adalah soal AI, Mas Hersu. Oh, oke oke. Nggak unicorn lagi ya. Nggak Nggak ngomongin. unicorn lagi ya. Mm, Jadi ya memang saat ini Gibran sedang di rebrand begitu ya. mm, mm, Yang sebelumnya dia joget-joget apa yang apa menggunakan apa template begitu, mm, template anak muda yang pada sekarang lebih serius Mas Hirsu. mm, Jadi mengikuti tugasnya juga yang dia memang ditugaskan oleh Prabowo mm, untuk mensejahterakan, mm, untuk mengembangkan, untuk dan sebagainya lah itu di Papua. Jadi sejak mm. itu kalau saya lihat memang di rebrand lebih serius begitu Oke oke. sebagai sosok yang cerdas, Mm, sebagai orang yang apa berani begitu, mm, mm, walaupun banyak sekali dikecam ketika dia berada di Papua, kemudian pengawalnya memakai senjata laras panjang, wirawiri begitu dengan sangat vulgar, bukannya sembunyi begitu ya maksudnya, ya jangan di sebelah Gibran lah kalau kalau memakai seperti itu kan itu menakut-nakuti malah dan malah memperlihatkan betapa Iya, ke dunia Islam internasional Papua jelek gitu loh. loh ya di Iya, dunia betul. internasional. Itu tidak terpikirkan karena Ya. ya
Iya, kita tahulah sedikit banyak siapa sih orang-orang yang ada di sekeliling Gibran gitu, pemikir-pemikirnya itu seperti apa begitu. Ya. Dan ya teman-teman kita juga kita kenal gitu, kita tidak perlu sebut nama, silahkan cari siapa yang menjadi apa ya pemikir gitu, mereka wartawan juga gitu. Ya, saya heran melihat itu, kenapa tidak di kan kalau yang namanya presiden, wakil presiden sudah pastilah Hmm. setiap tikungan ada sniper, di rumah-rumah tinggi ada sniper, apa di balik pintu ada sniper, dan itu sesuatu yang biasa saja dan jangan sampai terlihat. Iya. Sementara ini Gibran berjalan, senjata laras panjang di belakang, di sebelah, di apa, di depannya apa dan sebagainya, Nah, itu siap untuk menembak, dan itu senjata laras menakutkan ya. panjang. Nah, menakutkan buat orang apa buat investor asing yang melihat situasi semacam itu gitu ya. Nah, Betul. tapi saya menduga begini ya, memang ternyata isu-isu korupsi itu begitu saya cermati itu Mhm. sekarang jadi pembicaraan, jadi menu di kalangan Gen Z ya, Mbak Agi, nggak seperti yang Betul. diomongin orang Mhm. bahwa mereka nggak Mhm. peduli dengan situasi, tapi sekarang ini justru menurut saya sangat peduli pada Gen Z ini. Mhm. Iya, iya. Gen Z ini jangan jangan disalahartikan Gen Z itu pemalas terus begini begitu begitu. Saya banyak ngobrol dengan Gen Z, apalagi dengan mahasiswa begitu ya. Ya, mereka ini concern mahasiswa. Memang ada beberapa yang seperti itu karena memang minat mereka dan mungkin cara mendidik orang tuanya apa dan sebagainya yang tidak membuat mereka tertarik kepada politik, membuat mereka tidak tertarik untuk menonton berita atau membaca berita. Tapi sebagian besar Gen Z, mereka itu paham betapa sulitnya mencari kerja, betapa sekarang orang tuanya itu apa ya Mas Hersu, sulit sekali untuk membiayai mereka, banyak yang putus di tengah jalan dan sebagainya akibat dari kebijakan pemerintah, dan kebijakan pemerintah yaitu rezim Prabowo tidak terlepas dari warisan dari Jokowi. Mm, Begitu. mm, Jadi apa yang terjadi sekarang? Misalnya seperti utang hampir 10.000, itu mereka tahu. Bukan mm. mereka nggak tahu, mereka Ya, tahu. Dan kami yang harus membayarnya nanti, begitu. iya, iya, Dan iya, iya. kemudian kami tidak diberikan pendidikan gratis, tapi sehingga banyak sekali yang putus di tengah jalan atau pospon sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja itu banyak sekali. Beda Ya, dengan yang ya. Dan sebelumnya bahkan yang dimanjakan. bekerja banyak juga yang disebut sebagai sandwich generation ya. Jadi artinya Sandwich generation. Jadi ya, mereka ada di tengah-tengah, mereka eh, tertekan ya dari atas maupun ke bawah begitu. Ibaratnya seperti roti sandwich yang di tengahnya ada yang enaknya itu sebenarnya ada di tengah, tapi atas bawah ini yang kemudian menekan. Nah, itu yang membuat mereka itu melek sih Mas Hersu. Makanya kalau kita melihat di thread terutama ya banyak sekali postingan Gen Z, di Instagram juga banyak. Tapi kalau Instagram lebih banyak sekarang itu saya melihat mereka cari duit gitu ya, yang kemudian postingan-postingan politik itu ya seimbang lah begitu sebetulnya keduanya. Jadi Gen Z ini jangan diartikan mereka, apalagi mereka ini pemilik suara lebih dari 50%, bahkan mungkin hampir 60% pada bukan saat bukan hampir 2029. 60 sampai 70% diperkirakan Mbak malah Uh, angkanya. Ya. Malah 60 sampai 70 ya, Ya. bagaimana tidak. Kemudian Gibran ini berusaha berubah apa branding gitu kan. Tapi Jadi apa sekarang mikirnya Pak Jokowi sampai tahun 2029 apa nggak pengen lebih cepat Mbak Agi? ya, jadi bisa jadi lebih cepat, tapi kita tahu Pak Prabowo sehat-sehat saja begitu kan. Iya, soalnya kalau Iya, 2029 itu ada persoalan ijazahnya yang saya kira berat ya. iya, betul. Betul ada persoalan soal ijazahnya. Jadi bisa jadi 2029 targetnya tetap menjadi wakil presiden. Bisa jadi seperti itu. Nah, presidennya siapa? Digadang-gadang lah ini. Atau kalau seandainya tidak, maka berusaha untuk mengubah undang-undang untuk naik ke adiknya. Tapi kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Sekarang pengaruhnya itu sudah sangat kecil. Anwar Usman juga sudah pensiun begitu kan nanti pada 2029. Jadi ya memang sih Mas Hersu saat ini dan rebrandingnya Gibran itu banyak sekali dibully. Jadi pada saat dia Hmm. mengatakan soal buku perampasan aset itu yang sampai sekarang belum, orang langsung langsung berkomentar bahwa kalau seandainya mereka dimiskinkan, bapakmu lah yang pertama kali dimiskinkan gitu. Jadi kamu nggak akan bisa maju lagi nanti 2029 tanpa biaya dari bapakmu karena dia sudah dimiskinkan lebih dulu. Kenapa Pak Jokowi menjadi sasaran? Ya karena menurut OCC RP saja sudah menjadi finalis. Nah itu kan tinggal dibuktikan. Dunia internasional saja sudah percaya. Walaupun itu berdasarkan banyaknya pendapat yang masuk gitu kan. Nah tapi soal penelitian OCCR juga melakukan penelitian di negara-negara berkembang
termasuk Indonesia, bagaimana masa depan Indonesia, bagaimana korupsi terjadi di Indonesia, dan kenyataannya banyak sekali penelitian yang seperti itu. Sekarang bahkan LSM berbasis penelitian, Mas Hersu, mereka selain mengeluarkan rilis itu berdasarkan penelitian dan survei, itu mereka semua sudah membelakangi Pak Jokowi, mereka sudah memunggungi Pak Jokowi. Padahal dulu kita tahu petinggi-petingginya itu pro kepada Jokowi. Bagaimana Walhi petingginya juga. Ya, kita lihat so-so lah kepada Jokowi. Sekarang ini kan sudah berbalik. Apalagi seperti Greenpeace misalnya, kemudian Jatam daerah maupun Jatamnas itu suaranya kencang sekali. Begitu juga organisasi-organisasi atau akun-akun lah ya, yang paling tampak itu akun-akun yang pengikutnya itu para mahasiswa dan Gen Z. Hmm. Itu mereka narasinya kritis sekali, Tap- kejam Tapi saya melihat. berarti ini timnya cepat juga ya melakukan antisipasi ya. Mereka sudah mapping juga ya soal itu jadinya ya Mbak Aki ya. Iya, kalau mappingnya itu benar ya Mas Ersu, Hmm. seandainya objeknya bukan Gibran gitu, mungkin itu bisa kena. Loh ya kan. Misalnya, Ya, tapi kan ini mau nggak mau yang mau di branding kan Gibran nih. Jadi masa betul. Dan jangan salah, ini sasaran dari Gen Z yang kita bicarakan tadi adalah Gen Z yang berpendidikan, Gen Z yang memiliki akses terhadap internet, terhadap berita, Gen Z yang anak-anak sekarang itu walaupun dia tidak kursus tidak apa, mereka bisa membaca teks-teks dalam bahasa Inggris, Mas Irsu, karena mereka Hmm. mendengarkan banyak sekali idola-idola mereka di luar negeri itu yang berbahasa Inggris. Jadi dengan sendirinya mereka sudah belajar bahasa Inggris. Nah, itu yang apa namanya, jumlah mereka ini tidak sebesar jumlah mereka yang less educated, yang less education Hmm. itu lebih banyak lagi. Makanya kemudian kita khawatirnya tuh itu, Mas Ersu, karena 2029 mereka memiliki suara, mereka usia mereka sudah mencukupi, sementara Hmm. mereka ini ya masih terpapar sehari-hari bagaimana Ya. caranya mendapatkan skincare, sehari-hari Hmm. bagaimana caranya eh, yang penting punya pulsa untuk ngelihat TikTok dan kita tahu Ya. paparannya di sana seperti apa. Ya Orang yang kalau dihargai yang kulitnya mulus, yang bajunya seperti apa, yang dandannya kayak apa, kukunya diapain dan sebagainya. Itu banyak sekali yang seperti itu. ya, tetapi kalau memang seperti itu berarti sebenarnya orang seperti Gibran, orang seperti Jokowi masih sangat kompatibel dengan pemilih terbanyak kita ya Mbak jadinya ya. Makanya Mas Ersu, itulah kenapa orang sekelas misalnya Agri Fanani dari YouTuber Nusantara sekarang memperlihatkan sudah memakai mobil dengan Nah, mobil mewah lah begitu ya, warawiri dengan itu. Kemudian dia sudah mulai naik ke nasional, ke level nasional dengan diundang TV apa dan sebagainya karena dia mewakili atau menjadi jubirnya Jokowi. Padahal ini sebenarnya orang siapa? waktu dia mulai muncul di TV nasional itu karena dia dilaporkan itu Mbak sebenarnya dia mau diwawancara tapi kemudian justru sekarang laporannya juga nggak jelas tapi dia sendiri yang udah jadi naik kelas gitu jadinya ya. Ya, tapi sebelum itu dia memang rutin Mas. Ini orang kepercayaan Jokowi nih. Dia Hmm. sudah rutin bertemu atau Iya, sowan Jokowi bertemunya. gitu loh Ya. gitu. Kalau Iya, bertemunya iya, tapi kalau saya lihat muncul di televisinya kan baru belakangan ini juga kan setelah ya. juga Ini orang pemasangan. kepercayaannya Ya. Jokowi. Dan kita lihat betapa Jokowi ini sulit untuk mendapatkan orang diehard sekarang. Hmm. Diehard yang artinya diehard yang pejabat, diehard yang pengusaha, apalagi ini sulit gitu. Karena Nah, memang mereka menjauhi, mereka nggak mau, apalagi orang partai. Kalau hmm. seandainya masih terlihat melekat kepada Jokowi, karena trennya sekarang Jokowi dan keluarga itu adalah dinasti, mereka itu bukan contoh yang baik untuk negara yang berdemokrasi dan kemudian juga dalam dalam apa ya, dalam ini hukum begitu, Ya. eh, sama sekali nggak taat hukum Iya, dalam oke. ini. Tapi itu kalau nggak salah ada perbincangan perbincangan dari Menteri Kebudayaan Fadlizon dengan Akbar Faisal yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sudah habis. Saya belum sempat mengikuti lebih detail apa itu sebenarnya poin yang disampaikan oleh Fadlizon itu. Iya, jadi Fadlizon ini kan dalam rangka dia apa namanya Mas Sersu bincang-bincang di Akbar Faisal ya, Hmm, hmm, unsensor. hmm, Jadi ini memang akunnya Akbar Faisal. Dan kemudian dia ditanya lah soal bagaimana hmm, pengaruh Jokowi saat ini begitu. hmm, hmm. Jadi dia mengatakan kepada Akbar Faisal seperti ini kalimatnya saya bacakan saja. Kalau menurut saya Pak Jokowi itu adalah bagian dari chapter lalu yang Oh, sudah oke, masa oke, lalu. Jadi oke. bab ya, chapter itu Hmm, hmm,
ibarat buku itu adalah salah satu bab. It's over. Udah selesai lah katanya begitu. Menjawab pertanyaan Akbar Faisal soal sejauh mana Oh. si publik terhadap berbagai kebijakan di Hmm. era Jokowi. Karena kebijakan di era Jokowi itu masih terus berlangsung sampai sekarang begitu. Hmm. Masih ada yang nggak bisa ditinggalkan, apalagi pembangunan infrastruktur masih di tengah jalan, berbagai kebijakan seperti itu tadi, RUU KPK yang Jokowi sangat berperan di situ, tapi kemudian dia mengelak kepada dan sebagainya kan. Terus kemudian dia mengatakan juga seperti kita membaca buku lah, chapter ini sudah habis, kita buka chapter baru, kata Fadlizon. Oh, oke, Nah, oke. sekarang ini eranya Pak Prabowo dan Pak Prabowo ini sedang menjalankan apa yang beliau mendapatkan mandat. Dan menurut saya apa yang dijalankan oleh beliau ini inilah yang paling tepat katanya. Ya, ini Pak normatif Prabowo lah itu ya. lebih maju Ya. lagi. Ini pernyataan normatif Betul. sebenarnya, bukan Sebetulnya analisisnya. normatif, tapi Nah, penyebutan bahwa Jokowi itu sudah masa lalu nah, itu termasuk something karena yes. seperti misalnya Dasko atau apa tidak bicaranya dengan kalimat yang panjang. Kalau ini kan kalimat pendek dan langsung tepat sasaran. Oh, sudah. Jadi apalagi kita tahu Fadlizon ini orang yang melekat kepada Prabowo dari sejak dia masih menjadi aktivis mahasiswa, mungkin ya Nah, Mas Hersi dari dulu melekat pada Prabowo. Kalau sekarang saya kira ceritanya sekarang banyak beda. saingannya. Iya. Oke, bagi sampai kita akan lanjutkan lagi dalam episode berikutnya ya. Nanti kita akan bandingin tuh 3 orang presiden, yang 2 mantan dan 1 presiden yang sekarang sedang aktif ya. Oke. Sampai ketemu lagi, kami mohon pamit. Saya Arsubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.